Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafiq Ramadhani dengan APM 2317005 1092. Di video ini saya akan membahas materi dari bahasa dan automata, yaitu Finished State Automata atau disingkat FSA. Pertama, TBO sendiri adalah cabang dari ilmu komputer yang mempelajari model matematika dari sistem komputasi dan bahasa formal. Mata kuliah ini penting untuk memahami cara mesin komputasi mengenali dan memproses bahasa, baik itu dalam pengkodean, compiler, hingga pengolahan bahasa alami. FSA sendiri itu adalah model matematika dari sistem yang menerima input dan menghasilkan output. Model ini memiliki state atau keadaan yang jumlahnya terbatas dan dapat berpindah dari satu state ke state lainnya berdasarkan suatu input. Perubahan state ini dinyatakan dengan fungsi transisi. Lalu FSA tidak memiliki tempat penyimpanan sehingga kemampuan pengingatnya terbatas. Lalu ada beberapa contoh penggunaan FSA dalam kehidupan sehari-hari seperti lampu lalu lintas, gear sepeda motor, dan permainan tic-tac-toe, catur, dan sebagainya. Konsep kerjanya adalah state awalnya dia akan berada di posisi off atau mati. Lalu ketika ditekan dia akan pindah state berikutnya yaitu on atau hidup. Lalu ditekan lagi menjadi off. Begitu seterusnya hingga dia looping. Lalu ada secara formal FSA dinyatakan dengan 5 tupel, di mana key adalah himpunan set atau kedudukan. Isinya seperti key 0, key 1, key 2, dan seterusnya. Lalu ada E, abjad, atau di himpunan simbol input atau masukan. Lalu ada fungsi transisi. Lalu ada state awal atau kedudukan awal dilambangkan dengan S. Lalu ada himpunan akhir. Himpunan state akhir dilambangkan dengan F. Jadi di sini ada contoh vending machine mengecek pariti ganjil. Misal kita menipukan 1101, mesin akan melalui urutan state event, out, lalu kembali ke event, lalu ke out, sehingga input diterima. Tapi jika inputnya 101, maka set akhirnya bukan set yang diterima sehingga input ditolak. 101. Lingkaran ini menyatakan state atau kedudukan. Lalu ada label event atau genap adalah nama state tersebut. Busur di sini menyatakan transisi atau perpindahan kedudukan. Lalu ada lingkaran didahului sebuah busur tanpa label menyatakan state awal. Lingkaran ganda menyatakan state akhir atau final. Lalu dari diagram transisi tersebut didapatkan sebuah kombinasi FSA di mana himpunannya ada state event dan out, lalu ada transisi 0 sama dan 1, di mana state awal event dan state akhir adalah out. Di mana fungsi transisinya adalah ketika state event di input 0 dia akan berbalik ke arah diri sendiri. Tapi jika di input 1 dia akan pergi
ke state out atau ganjil. Lalu jika out di input 0, dia akan berbalik ke dirinya sendiri, dan di input 1 dia akan pergi ke state event. Ini yang jelasin sebelumnya. Karena mesin di atas merupakan pencek parity ganjil, maka himpunan state akhirnya menyatakan input diterima adalah mesin out. Jika mesin dapat input 1 1 0 1 berubah menjadi even out, yang dimana dia akan diterima oleh mesin. Jika mesin mendapat input 1 0 1, maka dia akan ditolak oleh mesin. Lalu jenis FSA dibedakan menjadi dua, yaitu DFA atau Deterministic Finite Automata, yaitu otomata berhingga yang pasti, tetap atau tertentu. Lalu ada NFA, Non-Deterministic Finite Automata, otomata berhingga yang tidak pasti. Pada DFA, setiap pasangan state dan input memiliki tepat satu transisi ke state berikutnya. Contohnya adalah string penerima string ABB akan selalu menghasilkan satu jalur pasti menuju state akhir. Lalu untuk NFA, dari suatu state biasanya terdapat lebih dari satu transisi untuk input yang sama, atau bahkan tidak ada transisi sama sekali. Dari suatu state ada tempat satu state berikutnya untuk dimasukkan dan terima seperti yang diterapkan oleh rumus berikut. Ini ada contoh mesin DFA. Konfigurasinya di mana state-nya ada key 0, key 1, key 2, dan transisinya ada A, B, set awal key 0, dan final state-nya key 2. Ini ada fungsi transisinya di mana key 0 jika di input A dia akan ke 0, key 0 balik ke dirinya sendiri. Jika di input B dia pindah ke key 1. Lalu di key 1 di input A dia balik ke diri sendiri. Lalu di input B ke key 2. Lalu key 2 di input B di input B ke dia bakal balik lagi. Lalu jika di input A dia bakal ke key 1. Berikut ada table ya. Lihat. Sini ada keterangannya. Untuk sebuah state dan input yang berlaku bisa ditentukan tepat satu state berikutnya. Suatu string X dinyatakan diterima bila kita dapat key X berada pada state akhir. Dengan kata lain, secara formal, bila M adalah sebuah bahasa FSA, menerima bahasa yang disebut L atau M yang merupakan himpunan di dalam F. Ada INFA. Untuk setiap state tidak selalu tepat ada satu state berikutnya untuk setiap masukan yang diterima. Dari suatu state bisa terdapat 01 atau lebih busur keluar transisi masukan yang sama. Berikut ada beberapa contoh FSA. Lalu ini ada soal-soal latihan. Lalu ada perbedaan DFA dan NFA. Perbedaan terhadap dua FSA tersebut adalah pada fungsi transisinya, di mana DFA setiap pasangan state masukan selalu tepat ada satu state berikutnya. Tapi NFA untuk setiap pasangan state masukan bisa memiliki 0 atau lebih pilihan untuk state berikutnya. Demikian pembahasan saya mengenai
materi FSA. Semoga materinya dapat membantu memahami dasar-dasar teori komputasi yang penting dalam ilmu komputer. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.